Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustata'afin fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Masih melanjutkan tentang huruful jar, huruf-huruf jar. Huruf jar telah disebutkan semuanya ada 20 ya. Dan ada yang khusus memajrurkan isim dhohir, artinya bukan domir ya. 6. Dan ada lagi yang khusus lagi ya, punya kekhususan tersendiri sebagaimana yang lalu. 6. Setelah itu beliau rahimahullah yakni Ibnu Malik menyebutkan makna-makna dari sebagian huruf-huruf jar. Dimulai dengan makna huruf jar min ya, yaitu mulai bait 369 menyebutkan makna-makna untuk huruf jar min ya. Jadi sama tulisannya, sama harokatnya, sama bacanya ya, hurufnya yaitu, tapi maknanya berbeda. Sehingga dari sini kita tahu bahwa huruf ya, definisinya yang terdahulu yaitu kata yang dia memiliki makna pada selainnya, artinya tidak memiliki makna tersendiri, belum jelas maknanya tanpa dia menyertai kata lain ya. Jadi min saja maknanya apa itu belum jelas sampai dia diletakkan di dalam tarkib atau susunan, barulah jadi jelas makna min itu. Misalnya di bait 369 bait itu adalah nyatakan sebagian atau artikan sebagian, wabayin dan berikan penjelasan, wab tadi permulaan fil amkinah bimin pada tempat dengan min, wa qata'ti libatil asminah dan terkadang min untuk mulai permulaan zaman. Itu ada berapa makna? 4 di situ ya. 3 ya. Untuk tab'id, bayanul jinsi, ibtidaul ghoyah. Kemudian bait 370 wazida fi nafyin wasibihi fajarra nakirah kama libagin min mafar. Dan berikan tambahan atau jadikan tambahan min sebagai tambahan ya. Kemudian di bait 371 lil intihai hatta walamun wa ila, untuk menunjukkan intiha akhir ya, berarti sampai.
kata kata artinya sampai di antara maknanya. Walamun dan lam. Wa ila dan ila ya. Ini sudah selesai itu ya. Wa min wa ba'un yufhimani badala. Dan min dan ba itu memberikan makna badal. Dengan mana badal. Oke. Jadi sampai bait ini insya Allah sudah selesai makna min ya. Karena min ini sebagai badal. Di huruf min ya. Huruf min laha ma'anin. Yang pertama makna min adalah at-tab'id. Itu untuk menyatakan sebagian ya, menyatakan sebagian. Wa minan nasi yakni di antara manusia. Akhadtu minad darahim, aku mengambil dari dirham-dirham itu. Kemudian makna min adalah bayanul jinsi, menjelaskan jenis. Bayanul jinsi. Dan yang ketiga at-tab'id. At-tab'id apa? Ibtidaul ghayah ya. Daul ghayah. Kemudian yang keempat apa? Zaidah ya. Tambahan. Sebagai tambahan. Dan yang kelima badal. Kemudian ada juga, atau masih ada nanti, asbabiyah. Makna min badal. Yang keenam sabab at-ta'lil atau sebab. Itu diantaranya ya insyaallah makna dari min. Tapi di sini Ibnu Malik mencampur-campur itu ya. Jadi ada beberapa huruf yang satu makna itu dijadikan satu. Ala kulli hal itu makna min. Barangkali juga ada makna min yang lain. Iqra Mas Alvin. Ya dulu ala intihal ghayati ila wa hatta wal lamu wal aslu min hadhihi thalathati ila falidzalika tajurul akhirah wa ghayruhu nahwu siratul barihata ila akhiril laili au ila nisbihi, menunjukkan kepada makna akhirnya tujuan kata ila, hatta dan lam. Dan yang menjadi pokok dari ketiga kata ini adalah kata ila. Yang dimaksud makna ghayah di sini adalah sesuatu yang memiliki awalan dan akhiran ya, ada proses ya. Bukan sempit tujuan saja. Pokoknya sesuatu yang punya permulaan dan akhiran. Jadi ada ibtidaul ghayah, permulaan dari sesuatu itu, dan intihaul ghayah, akhir dari sesuatu itu. Terus oleh karena itu dia memajrurkan yang terakhir dan yang selainnya. Ya, selain akhir, ya seperti setengah misalnya.
Yang pokok dari ini adalah kata ila, ya, sampai. Contohnya, sirdul barihata ila akhiril laili. Aku telah berjalan semalam sampai akhir malam. Ya, sampai akhir malam. Akhiri majrur dengan ila terus. Au ila nisfihi, atau sampai setengahnya. Ya, ila nisfi laili, ya, sampai setengah malam. Terus. Wala tajuru hatta illa ma kana akhiran au muttasilan bil akhiri. Wa qoulihi ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Suratul Qadr al-ayatul khamisah. Wala tajuru ghairahuma. Wala tajuru. Oh iya betul, ghairahuma, ya. Wala tajuru ghairahuma. Fala taqulu sirtul barihata hatta nisfil laili. Dan kata hatta tidak memajrurkan kecuali apa-apa yang merupakan akhir atau yang bersambung, atau apa yang bersambung dengan akhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai akhir fajar, sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Terbit fajar tidak termasuk malam, ya. Hatta matla'il fajar, ya, bersambung dengan akhir, ya. Nah, terus. Dan ia tidak memajrurkan selain keduanya, sehingga engkau tidak bisa mengatakan sirtul barihata hatta nisfil laili. Wasti'malul lami lil intihai qalilun. Wa minhu qauluhu ta'ala, kullun yajri li ajalin musamma. Suratul Ra'd al-ayatu ats-tsaniyah. Nah, artinya jelas. Dan penggunaan kata alam untuk menunjukkan akhir itu sedikit. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, masing-masing beredar sampai waktu yang telah ditentukan. 6. Wala tajuru ghairahuma, ya, setelah ayat itu. Wala tajuru ghairahuma maksudnya hatta, ya. Hatta itu tidak memajrurkan selain keduanya. Yang dimaksud keduanya itu adalah yang akhir atau yang bersambung dengan akhir, ya. Adapun kata ila itu memajrurkan akhir maupun selain akhir, ya. Jadi selain akhir itu ya bisa pertengahan, bisa bersambung dengan akhir. Oke. Ila yang menjadi al-aslu, yakni menjadi pokoknya. Adapun menunjukkan intihaul ghoyah dengan lam itu sedikit. Contohnya, yaitu perbedaannya, ya. Yang paling banyak adalah ila, kemudian hatta, kemudian li. Lanjut, Mas. Wa yusta'malu min wal ba'u bima'na badal. Famin istimali min bima'na badalin qauluhu azza wa jalla araditum bil hayati dunya minal akhirah. Surat At-Taubah ayatu as-saminatu wa salasuna. Ay badal al-akhirah. Wa qauluhu ta'ala walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Surat Az-Zukhruf ayatu situna. Ay badalakum. Dan digunakan kata min serta kata ba untuk makna badal, pengganti. Dan diantara penggunaan kata min dengan makna badal adalah firman Allah Azza wa Jalla, apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti dari kehidupan akhirat? Ya, min bermakna badal, ganti, ya. Ganti terus. Yani badal al-akhirah, sebagai ganti dari kehidupan akhirat. Dan juga firman Allah Ta'ala, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan sebagai ganti dari kalian para malaikat yang turun temurun di bumi, yakni badalakum, sebagai ganti kalian. Wa qalu syairi, yakni minkum badalakum, ya. Terus. Wa qalu syairi jariyatun lam ta'kulil muraqqaqa wa lam tadhuq minal buqulil fustuqa. Ini adalah seorang pemudi yang belum pernah memakan roti dan belum pernah merasakan kacang tanah, sebagai ganti kacang polong. Sebagai ganti kacang polong. Bukul itu makna al-lughah. Bukul jam'u bakol wa huwa kullu nabatin
ikhdarat bihil ardu, ya, sayur-sayuran Mas ya. Di sini di bawah di keterangan jamak dari bakol, wa huwa kullu nabatin ikhdarat bihil ard. Sayur-sayuran ya. Jariyatun, yakni maksudnya adalah perempuan gitu ya, perempuan. Tapi secara asal memang al-fatatu syabah, wanita yang muda. Terkadang dimutlakan maksudnya adalah budak perempuan, maksudnya adalah anak perempuan yang masih kecil atau muda, dan terkadang maksudnya adalah wanita secara umum. Minal bukuli, yakni badalal bukuli. Ai badalal bukuli, yakni sebagai ganti al-bukul, sayur-sayuran. Misti'malil ba'i bima'na badalin ma warada fil hadithi ma yasuruni biha humrun na'ami, ai badalaha. Dan diantara penggunaan ba sebagai makna dengan makna badal adalah apa yang ada di dalam hadis ma yasuruni biha humrun na'ami, yang membuatku bahagia sebagai ganti darinya unta merah. Ya, yakni badalah sebagai gantinya. Ya, khumrun jamak dari ahmar ya. Jamak dari ahmar atau jamak dari khamro. Mimnya disukun. Terus. Wa qalu syairi falaitali bihimu qauman idza raqibu syannul igharata fursanan wa rukbana. Dan ucapan seorang penyair, seandainya aku memiliki sebagai ganti dari mereka suatu kaum yang apabila mereka itu mengendarai, mereka berpencar untuk menyerang. Mereka berpencar untuk menyerang dalam keadaan menaiki kuda dan dalam keadaan berkendara. Ya, ini telah berlalu ya bait ini dalam bab maf'ul li ajlih al-igharata. Itu maf'ul li ajlih yang pakai al. Bihim yakni badalahum ya. Faham ini? Bermakna badal. Itu bait 371. Bisa difahami nih ya, insyaallah. Jadi makna hatta, makna lam, makna ila yang sebagai intihaul goyah. Kemudian makna min dan ba sebagai badal ya, sebagai ganti ya. Kita lanjutkan bait 372. Wallamu lil milki wa shibhihi. Dalam itu untuk milk, menyatakan kepemilikan ya. Wa shibhihi, dan semisal, yakni semisal kepemilikan. Semisal kepemilikan biasa disebut ikhtisas ya, ikhtisas. Yaitu kalau yang satu tidak mungkin untuk memiliki yang lain. Misalnya al-babu lil baiti, pintu ini untuk apa? Rumah, bukan milik rumah ya, tapi khusus untuk rumah ya. Itu ikhtisas. Sibhihi, semisal kepemilikan. Wa fi ta'diyatin aidon, dan untuk takdiyah juga, yakni lam untuk takdiyah, memutaadikan fiil. Jadi fiil yang tadinya lazim tidak sampai kepada maf'ul bih menjadi sampai kepada maf'ul bih dengan perantara huruf li ya. Wa ta'lilin kufi, dan untuk taklil juga ya. Kufi wallahu alam maknanya adalah diikutkan ya. Jadi maknanya juga ya. Wazida wa dzurfiyah istabin biba wa fi wa qad yubayyinani as-sababa.
Wazida dan berikan tambahan. Wadzurfiyah wazida dan dijadikan tambahan, yakni maksudnya adalah untuk li ya. Ya, li, yakni masih untuk li sebagai tambahan. Wa dzurfiyah istabin biba, dan makna dzurfiyah istabin ya. Berikanlah makna dengan ba. Dengan ba berikan makna dzurfiyah. Wa fi, dan juga dengan fi. Wa qad yubayyinani sababa, dan terkadang keduanya yakni ba dan fi itu memberikan penjelasan atau memberikan makna sebab ya, memberikan makna sebab. Kemudian makna li ya, huruf li. Ladimin sekarang harfu lam. Al-awal lintihail goyah, lintihail goyah sebagaimana yang tadi ya, lam li ajalim musamma. Dan yang kedua di sini lil milk, dan serupa, yang serupa dengan milk ya, yakni ikhtisas. Dan yang ketiga li ta'diyah, untuk memutaadikan fi'il. Yang keempat zaidah, apaan? Li ta'lil dulu, li ta'lil, menerangkan sebab. Ta'lil yakni menerangkan sebab. Dan yang kelima zaidah, yakni lam sebagai tambahan. Nah ini diantara makna lam ya. Pertama lintihail goyah sebagaimana tadi, kulun yajri li ajali musamma, lil milk untuk kepemilikan. Misalnya hadal kitabu li zaidin, kitab ini milik Zaid ya. Li akhun ya. Atau serupa dengan kepemilikan. Kemudian li ta'diyah untuk memutaadikan fi'il, supaya fi'il sampai kepada maf'ul diberi li. Paham ya makna mutaadi, ta'diyah. Jadi fi'il lazim tidak sampai kepada maf'ul bih kecuali dengan bantuan huruf. Nah, li termasuk huruf yang membantu itu. Ta'lil menerangkan sebab, lam menerangkan sebab, dan juga lam sebagai tambahan. Ya, tambahan. Oke. Tafadhol Ustaz. Taqaddama. Taqaddama anna lama takunu lil intihai wa dzakara huna annaha takunu lil milki nahwu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wal malu li zaidin. Naam. Dan telah berlalu bahwasanya lam itu untuk intiha, akhir dari ya, untuk menyatakan akhir dari sesuatu. Terus dan disebutkan di sini beliau menyebutkan, dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya lam itu untuk kepemilikan. Yeah. Contohnya dan kepemilikan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan juga ada di bumi. Ya, milik Allah. Dan juga dan mal dan harta ini untuk milik Zaid. Ya, terus Wala shibhil milki nahwu al-jullu lil farasi wal babu lidari. Al-jullu yakni pelana. Pelana ini untuk kuda dan pintu ini untuk rumah. Ya, itu namanya bukan kepemilikan, karena kuda nggak bisa memiliki ya, nggak punya hak kepemilikan. Begitu juga rumah, tapi sibhul milki, serupa dengan kepemilikan. Ya, terus. Dan li ta'diyati nahwu
wahabtu li Zaidin mala. Wa minhu qauluhu ta'ala fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Surat Maryam. Dan untuk memberikan takdiah contohnya adalah dan aku berikan kepada Zaid harta. Ya. Kalau nggak ada li nanti nggak bisa sampai kepada Zaid ya. Nah, tidak bisa dikatakan misalnya wahab tu Zaidan malan, nggak bisa ya. Wahab tu li Zaidin malan. Rabbik firli ya. Nah, terus dan dalam firman Allah Ta'ala dan berikanlah kepadaku harta dari sisimu. Nah, walian. Wali keturunan ya dari keturunan dari sisimu. Memberikan yang mewarisi diriku dan juga mewarisi dari keluarga Yakub. 6. Dan walitalil nahwu ji'tuka liikramika. 6. Dan untuk sebab ya taklil yakni menerangkan sebab ya. Untuk menerangkan sebab aku datang kepadamu untuk memuliakan dirimu. Ya ikramika ya. Ada juga disebut lamul akobah ya, itu diantaranya ya, artinya tidak semua diantaranya. Nah, lanjut Ustaz. Wa qauluhu wa inni lata'iruni lidzikraki hizatun yeah. Kama intafadol usfuru fa'il kama intafadol usfuru balalahul qatru ya. Wa inni la ta'runi li dzikraki hizatun. Hizatun fa'il untuk ta'ru ya. Karena ta'ru muannas, hizatun muannas ya. Termasuk tak tanis karena fi'il enggak dikatakan mudzakkar muannas tentu ya, bukan fi'ilnya yang mudzakkar atau muannas. Wa inni la ta'runi li dzikraki hizatun. Dan sungguh aku ini ta'runi, sungguh menimpaku getaran karena mengingatmu. Di sini syahidnya adalah li dzikraki ya. Sungguh menimpaku getaran atau gemetar itu karena mengingatmu. Kama intafadul usfuru fa'il untuk intafado ya. Sebagaimana bergetar usfur yakni burung, jenis burung. Balalahul qatru fa'il untuk balala ya. Qatru fa'il untuk balala. Balala yakni membasahinya. Sebagaimana bergetarnya burung apa? Usfur apa Mas? Burung pipit ya, santum. Sebagaimana bergetarnya burung pipit yang dibasahi oleh tetesan air atau tetesan hujan. Ya, syahidnya adalah li dzikraki ya, karena mengingatmu ya. Ya, adapun la ta'runi lamnya lam taukid ya. Wallahu alam. Itu syahidnya. Terus makna li yang berikutnya yang kelima. Tafadhol Ustaz. Wa zaidatan kiyasan nahwu la zaidin li zaidin darabtu. Minhu qauluhu ta'ala in kuntum liru'ya ta'burun. Wa sima'an nahwu samaan ya. Samaan nahwu darabtu li zaidin. Ya. Kok la zaidun li zaidin itu ya. Nah, karena kita berbicara huruf jar. li zaidin. Salah itu. Dan sebagai tambahan secara kias yakni bisa dikiaskan. Aku memukul Zaid. Ya, ini tambahan. Lamnya tidak diterjemahkan ya, karena tambahan. Namanya tambahan ya tidak memiliki makna, tapi tetap memiliki amalan. Paham ya? Nah, tambahan enggak bermakna tapi beramalan. Beramalan tetap memajrurkan. Nah, terus. Dan juga dalam firman Allah Taala, apabila jika kalian berpikir bisa mentakwilkan mimpi. Takburun yakni menakwilkan. Li ru'ya, li lamnya tambahan. Secara asal misalnya ya di selain contoh ini misalnya li zaidin
Li Zaidin dorobtu. Li Zaidin dorobtu. Lam ini tambahan. Asalnya kalau kita balik dorobtu Zaidan. Dorobtu Zaidan. Ya udah selesai. Dorobtu Zaidan. Bisa saja kita mengatakan Zaidan dorobtu. Boleh ya. Nah, diberi tambahan ini sebagaimana juga dalam ayat yang mulia, in kuntum li ru'ya ta'burun, kalau kalian itu bisa mentakwilkan mimpi. Karena maf'ulnya ditaruh di depan dan amilnya di belakang. Karena amil di belakang ini ada sedikit kelemahan ya, ada sedikit kelemahan. Untuk menguatkanlah dikasihlah tambahan li ya, kasih tambahan li. Makanya contohnya ya begitu, maf'ulnya di depan sebagaimana juga dalam ayat yang mulia, in kuntum li ru'ya ta'burun. Dan Ibnu Aqil mengatakan ini kias, yakni bisa dikiaskan. Pokoknya kalau ma'mulnya di depan, amilnya di belakang, bisa dikasih tambahan untuk menguatkan ya. Itu secara kias begitu, boleh ya. Tapi kalau ini misalnya tidak dorobtu Zaidan, tidak perlu dikasih tambahan. Paham? Tapi meskipun begitu didengar dari Arab ada tambahan, makanya itu tidak bisa dikiaskan ya. Kalau posisinya sudah seperti ini, amilnya di depan, ma'mulnya di belakang, nggak perlu dikasih tambahan. Tapi kalaupun ada dari Arab itu tidak boleh dikiaskan, makanya disebut samaan. Nah lanjut Ustaz. Atau secara sama, contohnya aku memukul Zaid. Ya, aku memukul Zaid. Ini li tambahan, tapi nggak boleh dikiaskan karena apa ya, kita nggak tahu taklilnya gitu ya, nggak tahu sebabnya kenapa kok dikasih li. Berbeda kalau yang tadi ya, bisa. Berikutnya masuk kalau sudah makna min secara garis besar ya, karena Ibnu Aqil mencampur-campur, artinya yang semakna dijadikan satu walaupun beda-beda huruf ya. Berikutnya adalah secara umum huruf B ya, huruf ba. Lanjut Ustaz. Wa asyara biqaulihi wa dzarfiyata istabin ila akhirih ila ma'na al-ba'i wa fi fadzakara anahuma ishtaraka fi ifadati dzarfiyati wa sababiyati. Famithalu ba'i li dzarfiyati qauluhu ta'ala wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili. As-safat ay wa fil laili. Dan diisyaratkan, beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dan dzarfiyah, maka jelaskanlah sampai pada akhir bait. Ya, istabin yakni berilah penjelasan sebagai dzarfiyah dengan menggunakan ba dan menggunakan fi. Terus kepada makna ba dan fi, ya, kepada makna ba dan fi, maka beliau menyebutkan bahwasanya keduanya mempunyai kesamaan di dalam tambahan dalam memberikan makna dzarfiyah. Ya, ini ba dan fi punya kesamaan, yaitu memberikan makna dzarfiyah. Dzarfiyah tahu ya? Wadah, dzaraf. Wadah ini. Terus dan sabab. Ya, menunjukkan sebab. Ba menunjukkan sebab, fi juga menunjukkan sebab. Begitu juga ba menunjukkan dzaraf, fi juga ya. Maka contoh dalam ba yang menunjukkan dzaraf, firman Allah, dan sesungguhnya kalian akan melewati mereka pada pagi hari. Iya. Wabil laili, dan pada malam. Ya, bi makna apa nih? Fi ya, fi. Misalnya bil Madinah ya, di Madinah ya, maksudnya fil Madinah bi. Yaitu maksudnya pada malam. Ya, musbihin bisa bermakna hal ya.
Wa innakum latamurruna alaihi musbihina wa bil laili, dan sungguh kalian tuh biasa melewati mereka, yakni tempat mereka pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Itu ba bimakna dzarfiyah, menunjukkan apa? Tempat atau waktu. Nah, terus famithaluha lisababiyya qauluhu ta'ala fabil dhulmi minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Wa mithalu fi lidorfiyati qauluhu zaid qauluka zaidun fil masjidi wa huwal katsiru fiha. Wa mithaluha lisababiyati qauluhu sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nara fi hiratin habasatha fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu minal hashashil ardi min khasasil ardi. Dan contoh dari sababiyah sebagaimana firman Allah Ta'ala dan dikarenakan kedoliman mereka kepada orang-orang yang dan disebabkan kedoliman dari orang-orang Yahudi, dan disebabkan karena kedoliman mereka dari orang-orang Yahudi, maka kedoliman orang-orang Yahudi terus gimana? Merekanya tidak ada ya, dan disebabkan kedoliman dari orang-orang Yahudi, yang disebabkan kedoliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka thayyibah, hal-hal yang thayyib yang dihalalkan kepada mereka, dan dikarenakan karena mereka menghalangi dari jalan Allah banyak menghalangi jalan. Nah ini syahid bi bermakna sebab, fa bidzulmin maka dengan sebab kezaliman ya. Bi di sini bermakna sebab, karena ya, bukan bermakna dzarfiyah tadi ya. Begitu juga wa bisaddihim, dan dengan sebab mereka menghalangi ya. Bi di sini mana sebab, paham ya makna ba ini, bi makna sebab. Dan mereka banyak menghalangi dari jalan Allah. Itu contoh bi yang bermakna dzaraf dan bermakna sebab. Berikutnya adalah makna fi yang bermakna dzaraf dan makna sebab. Lanjut Ustaz. Contoh dari fi bermakna dzaraf adalah perkataanmu Zaid di masjid. Ya, fi ini dzaraf di, menunjukkan tempat. Terus dan dia sangat banyak dalam pemanfaatan di dalamnya. Ya, yakni fi banyak bermakna dzaraf ya. Terus dan contohnya dalam sababiyah adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, seorang wanita masuk ke dalam neraka dikarenakan kucing ya, fi yakni dengan sebab kucing atau karena kucing. Terus dia tidak yang dia menahannya, yang dia menahan atau mengurungnya makan daripadanya, dan tidak juga melepaskannya agar bisa memakan dari serangga tanahnya. Ya, ini contoh fi bimakna sabab. Dakhalat imra'atunin nara fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka karena sebab kucing. Fi dengan sebab seekor kucing, habisatha yang dia mengurungnya ya. Dia menahan. Fala hiya at'amatha, dia tidak memberinya makan, walahiyya tarakatha ta'kulu min khasasil ardi, dan dia juga tidak membiarkannya, tidak melepaskannya makan dari serangga-serangga tanah. Itu fi ya, makna fi. Makna fi di sini ada dua. Kayak nanti ada lagi atau enggak makna fi. Disebutnya oleh Ibnu Malik di sini bimakna dzarfiyah dan sabab. Berikutnya makna bi ba. Bil ba istain wa addi awid alsik wa mislama wa min wa an biha intik. Ini paling banyak makna ba ya. Dengan ba istain, jadikan untuk pertolongan ya. Bimakna isti'anah ya, bantuan. Misalnya katabtu bil kolam, aku menulis dengan pena. Wa adi, dan muta'adikan, jadi ba untuk takdiyah.
Wa awid, dan jadikan sebagai ganti. Misalnya istaro itu bidinarin, ya. Wa alsik, dan gunakan untuk makna ilsok. Wa misla ma, dan semisal makna ma'a. Wa min, dan semisal makna min. Wa an, dan semisal makna an. Biha, dengannya, yakni dengan ba. Intik, lafadzkanlah. Jadi kalau kita rinci, ba ini ada banyak maknanya, ya. Bisa jadi dia yang paling banyak. Al-ba'u, huruf ba. Tadi apa tadi? Lidurfiyah. Lidurfiyah. Istu bil Madinah, saya hidup di Madinah misalnya. Sani, apa mas? Jadi sababiyah, as-sababiyah atau lisabab. Sababiyah. As-sababiyah. Kemudian lil isti'anah. Lil isti'anah. Dan yang keempat lit ta'diyah. Dari kata adi, lit ta'diyah. Al-khamis lil iwad, pengganti, ya. Dan yang keenam apa? Lil ilsaq, dan yang ketujuh ba bimakna apa? Ma'a, bimakna ma'a. Terus kita jadikan satu, ya, min dan an. Jadi ba bermakna min, bermakna an. Kemudian yang ke-8 zaidah. Itu diantaranya, ya. Barangkali ada yang lain juga. Makna ba banyak. Yeah. Iqra Mas Andika. Taqaddama. Taqaddama annal ba'a takunu lidzarfiyati walisababiyati. Telah berlalu bahwasanya huruf ba untuk makna dzaraf dan sebab. Iya. Wa dzukira huna atau zakara, ya. Wa zakara huna annaha, boleh sebenarnya dua-duanya boleh. Terus annaha takunu li isti'anati nahu katabtu bil qalami wa qata'tu bis sikini. Dan telah beliau menyebutkan di sini. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya untuk makna bahwasanya ia untuk makna isti'anah, pertolongan. Yeah. Contohnya, aku menulis dengan pena. Ya, bi yakni kolam, ya, bi isti'anah dengan pena. Terus dan aku memotong dengan pisau. Yeah. Wali ta'diyati nahwu dhahabtu bi Zaidin. Wa minhu qauluhu ta'ala dhahaballahu bi nurihim. Yeah. Dan untuk mana ta'diyah, contohnya aku membuat Zaid pergi. Aku membuat Zaid pergi. Ya, atau mengusir Zaid. Ya, bi ta'diyah, ya. Terus dan di antaranya firman Allah Ta'ala, Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya, ini dzahaballahu binurihim, ya. Allah menghilangkan cahaya mereka, membuat pergi, membuat hilang. Terus walit ta'widhi nahwu istaraitu farosa istaraitul farosa bi alfi
dirhamin. Wa minhu qaulu ta'ala ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Dan dengan untuk takwid yakni menyatakan ganti. Kalau gitu kita tulis iwat ya, lil iwat, li takwid menyatakan ganti ya. Contohnya aku membeli kuda dengan 1.000 dirham. Ya, aku membeli kuda dengan mengganti 1.000 dirham. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala, merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, kalau yang ini bimana iwat itu ba memasuki atau menempel pada yang dikorbankan ya, dikorbankan, dibuang itu. Contoh istaraitul farosa bi alfi dirhamin ya. Jangan dibalik, istaraitu bil farosi alfa dirhamin. Nanti kebalik ya maknanya. Yang dimasuki bi itu yang dikorbankan gitu ya, masuk bi. Ada mana ini? Begitu juga ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan ganti mengorbankan akhirat. Waliyatubillah. Nah, mana yang sering berikutnya? Walil ilsaqi nahwu malartu bi Zaidin. Dan untuk makna ilsaq, contohnya aku melewati Zaid. Ya, ilsaq itu artinya menempel ya. Tapi kalau aku melewati Zaid, maksudnya aku melewati tempat yang dekat dengan Zaid ya. Aku lewat dekat Zaid ya. Biasanya dikatakan dekat, jadi menempel secara hakiki atau nempel secara majazi itu. Itu makna ilsaq. Terus wa bi makna ma'a nahu bi tukas sauba bi tirazihi. Ya. Ai ma'a tirazihi. Dan dengan makna ma'a, contohnya aku menjual kepadamu baju bersama. Tiros apa ya? Lah bi tirosihi ai ma'a tirosihi. Tiros bordiran ya, wallahu alam. Bordiran atau lukisannya, bordiran aja Mas. Bersama bordirannya. Ya, aku menjual kepadamu baju dengan bordirannya, yakni bersama. Bi makna ma'a. Wa bi makna min qaulihi syaribna bima il bahri ai min ma il bahri. Nah, diartikan. Dan dengan makna min sebagaimana perkataannya, mereka perempuan minum air dari laut. Gimana? Dari air laut. Ya, ini baru saja berlalu ya Mas ya. Syair ini maksudnya saribna domirna nun niswa kembali kepada awan ya. Awan-awan itu meminum atau menyerap dari air laut ya. Na kembali kepada sahab awan. Bi makna min ya. Nah, terus bi makna an nahu sa'ala sa'ilun bi adzabin ai an adzabin. Dan dengan makna an contohnya mereka meminta. Sa'ala sa'ilun, seorang bertanya tentang azab. Ya. Yakni tentang azab. Ya. Telah bertanya. Watakunul ba'u aidon lil musahabah nahmu fasabbih bihamdi rabbika ay musahiban hamda rabbika. Dan berupa ba juga. Terus watakunul ba. Dan ba juga dan ba juga itu. Dan bak juga untuk musahabah menyertai. Ya, untuk makna penyertaan. Contohnya maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yaitu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Musahiban, musabihan bukan musabihan. Menyertai. Musahiban ya, dengan menyerta dengan disertai gitu ya, dengan beserta atau beserta. Bertasbihlah
beserta memuji Rabbmu. Ya, untuk musakhabah belum ditulis ya, itu yang ke-9, lil musakhabah. Musakhabah. Musakhabah beda dengan ma'a ya, jadi bersama. Nah, untuk musakhabah ba yang ke-9 berarti ya. Jadi kurang lebih itu. Bukan lebih ya, kurang ya maknanya. Dari makna-makna yang lain ya. Ya, dan tentu itu nanti bisa bertambah makna suatu huruf tergantung pendapat ahli lughah ya. Jadi ada saja perbedaan. Misalnya seorang ahli lughah menyatakan huruf ini bermakna ini, tapi yang lain mengatakan enggak, ini bermakna itu misalnya. Itu mungkin saja ya, bukan mungkin saja, itu banyak dan sangat mungkin ya. Jadi terkadang mereka berbeda memahami makna suatu huruf di dalam ayat, dalam hadis atau dalam syair. Dan huruf yang berikutnya adalah huruf ala. Ala lil isti'la. Ala itu untuk isti'la, yakni menyatakan ketinggian atau di atas sesuatu. Misalnya kita katakan al-kitabu alal maktabi ya. Kitab itu di atas meja. Ala menunjukkan berada di atas sesuatu. Wa makna fi wa an, dan juga ala untuk makna fi dan makna an. Baik. Berikutnya tentang huruf an. Bi an tajawuzan. Dengan an tajawuz, yakni makna tajawuz. Tajawuz itu apa tajawuz itu ya? Tidak tajawuz itu melewati itu ya, mana tajawuz ya, melampaui, melewati. Ini tidak memperhatikan itu ya. Ana mankot faton, memperhatikan yang telah mengerti. Wallahu alam, ini kayaknya kelengkapan bait. Ana mankot faton. Ana yakni memperhatikan, mankot faton orang yang telah mengerti. Waqat taji maudi'a ba'din wa ala, dan terkadang taji datang yakni an, huruf an pada posisi ba'din yakni setelah. An bermakna setelah. Sebagaimana contohnya nanti latar kabun atau bakon an tobak. Wa ala, dan pada posisi ala. Jadi an berada pada posisi ala. Sebaliknya juga kama ala maudi'an qad ju'ila, sebagaimana ala itu terkadang ditempatkan pada posisi an ya. Jadi ala bimana an bimana ala. Bait yang ke-376 itu ya. Waqat taji maudi'a ba'din wa ala, dan terkadang yakni masih huruf an itu datang berada pada posisi kata ba'din yakni setelah, dan juga pada posisi huruf ala itu an. Kemudian ajuzul bait yang satrul akhir, setengah yang akhir bait, kama ala maudi'an qad ju'ila, sebagaimana ala pada posisi an terkadang dijadikan, yakni sebagaimana terkadang dijadikan ala pada posisi an. Lanjut Mas, Mas. Tusta'malu ala lil isti'la'i kathiron nahu zaidun ala satlahi. Diartikan
penggunaan ala digunakan kata ala digunakan untuk isti'la, ya, posisi tinggi, ya, menunjukkan di atas secara banyak, ya, yakni kebanyakan makna ala adalah untuk isti'la. Contohnya Zaid di atas atap, ya, Zaid di atas atap. Terus bi makna fi nahwu qoulihi ta'ala wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha, ai fi hini ghaflatin. Dan dengan makna fi, contohnya firman Allah Ta'ala, dan masuk ke kota, ya, dan dia masuk ke kota pada waktu lalai, yeah, pada waktu lalai dari keluarganya, dari penduduknya, ai yaitu pada waktu lalai. Ya, maksudnya pada waktu lalai artinya pada waktu penduduknya itu tidak dalam posisi siap, mungkin waktu istirahat, ya, dan artinya tidak begitu perhatian apa yang ada. Itu tentang kisah Nabi Musa tentu, ya. Wa dakhalal madinata ala khini ghaflatin min ahliha, dan kita tidak tahu waktu itu, bisa jadi tengah siang itu orang pada istirahat, ya, atau mungkin waktu yang lain. Wallahu alam. Di sini ala bimakna fi. Oke, gantian Mas Zaki. Terus tak maluan lil mujawazati kasiron. Nahwu Roma itu as-sahma anil qausi. Nah, diartikan. Dan an digunakan untuk mujawazah secara banyak. Sangat banyak. Yani kebanyakan penggunaan an adalah untuk mujawazah. Contoh, aku melempar anak panah dari busur. Ya, dari busur. An, yani dengan melewati busurnya, atau dari busurnya, dan melampaui artinya dia dari busurnya. Ya, terus bimakna ba'da nahwu qaulihi ta'ala latar kabun natobakon ang tobakin ai ba'da tobakin diartikan dulu gitu. Dan dengan makna ba'da, yani an bimakna ba'da. Contohnya firman Allah Ta'ala, sungguh kalian akan tarkabuna, menjalani, Mas, ya, akan menempuh, ya, akan menjalani, ya, tingkatan demi tingkatan. Ya, tobakon an tobak, tingkatan setelah tingkatan. Jadi an di sini bimakna ba'da. Latar kabunna, menjalani, ya. Latar kabunna yakni domirnya antum, ya, karena baknya di domah. Ai ba'da tobakin. Terus dan wabimakna ala nahwu qoulihi la ibnu ammika la afdalta fi hasabin anni wala anta dayyani fatah zuni, ya. Ini apa penjelasannya sebagaimana di syarah-syarah, ya, atau di khasiyah. Lahi yakni lillahi, ya, yaitu dihapus lamnya yang awal, lillahi. Ini untuk ta'ajub. Asalnya adalah lillahi daru, ya. Lillahi daru ibni ammika, artinya menunjukkan takjub, hebat, ya. Sungguh hebat ibnu ammika, anak pamanmu. Mungkin penyair memaksudkan dirinya sendiri, ya. Kemudian dia mengatakan kepada mukhatabnya, la afdalta fi hasabin anni, ya. Kamu itu tidak lebih unggul, afdalta ini kamu lebih unggul. Fi hasabin, di dalam kemuliaan, anni, di atasku, ya. An bimakna ala. Paham di sini, ya?
Ani di sini an bimana ala. Bimana alayya. Sebagaimana perkataan Ibnu Aqil nanti. Yakni la afdal ta fi hasabin alayya. Kamu tidak lebih unggul, artinya kamu tidak mengungguli di dalam kemuliaan alayya dibanding aku ya, di atasku ndak ya. Wala anta dayani, dan tidak pula kamu itu dayani, orang yang menguasaiku atau memilikiku ya. Fatahzuni, sehingga kamu bisa memaksaku ya. Itu kurang lebih maknanya ya. Wala anta dayani fatahzuni, dan tidak pula kamu itu orang yang menguasaiku sehingga memaksaku. Tapi syahidnya pada kata ani, yakni maksudnya adalah alayya ya. Kamu tidak berada di atasku di dalam kemuliaan. Qra' Mas. Ai la afdal ta fi ya fi hasabin alayya ya, kama ustumilat ala bimakna an, yaitu engkau tidak lebih afdal di dalam kemuliaan di atasku ya, sebagaimana digunakan untuk makna an ya. Pada fi qaulihi, perkataan syair, idza radiyat alayya banu Qusyairin la amrullahi a'jabani ridhoha. Ridhoha. Ala bimana alayya bimana anni ya. Apabila ridho atau senang kepadaku banu Qusyairin. Ini asalnya anni. Rodiya anni, rodiyat anni. Maka demi Allah membuatku takjub keridoannya itu ya. Ala kulli hal syahidnya alayya maksudnya adalah anni. Iqra' Mas. Idza radiyat anni, yaitu apabila dia meridaiku. Meridaiku. Biar menjelaskan maksudnya rodiya anhu, itu an bimakna mujawazah ya. Yani rodiya artinya apa? Rela. Ani yakni tidak mempermasalahkanku ya. Sudah rela ya, rela denganku, tidak menjadikan hal yang dipermasalahkan gitu. Nah, kemudian bait yang berikutnya tentang huruf kaf, ka ya. Syabbih bi kafin, serupakanlah yakni dengan kaf, yakni kaf untuk tasbih penyerupaan. Wa biha at-ta'lilu, dan dengannya yakni dengan kaf juga at-ta'lil, menunjukkan sebab taklil. Qad yu'na, terkadang dia digunakan ya. Yu'na atau unia bimakna sugila, digunakan ya di sini wallahu alam. Dan dengan makna ta'lil juga kaf itu terkadang digunakan. Yu'na bimakna yusgol, digunakan. Wa zaidan, dan sebagai tambahan li taukidin warad, untuk taukid warad dia ada, yakni ada dari kalam Arab. Di sini kaf untuk tasbih, untuk taklil, dan juga tambahan untuk taukid. Lanjut Mas. Ta'til kafu litashbihi kasiron ka qaulika zaidun kal asadi. Diartikan kaf datang untuk penyerupaan sangat banyak ya, banyak penggunaannya untuk penyerupaan. Kakolika, seperti ucapanmu, zaidun kal asadi, Zaid seperti seekor singa ya, seperti singa itu ya. Terus Zaid seperti singa. Faqatati li ta'lili ka qaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum, ai li hidayatihi iyyakum. Diartikan dulu. Dan terkadang datang untuk menunjukkan sebab itu taklil, sebagaimana
firman Allah Ta'ala, dan ingatlah dia sebagaimana engkau sebagaimana kalian diberikan hidayah. Dia memberi petunjuk pada kalian. Sebagaimana dia memberikan. Tapi kaf di sini bimana li ya Mas, karena yakni karena yaitu karena petunjuknya kepada kalian. Ya, ka di sini bimana li ya, kama hadakum. Terus batati zaidatan litaukidi wa ja'ala minhu qawlihi ta'ala wa ju'ila minhu qauluhu ta'ala laisa kamislihi syai'un ay laisa misluhu syai'un. Nah, diartikan wa mimma zidat fihi qaulu rubata dan kaf datang untuk tambahan sebagai tambahan untuk penguat dan dijadikan darinya di antaranya firman Allah Ta'ala, tidak ada sepertinya sesuatu pun. Ya, ka ini untuk tambahan. Laisa misluhu syai'. Laisa mislahu syai'un. Tidak ada sepertinya sesuatu apapun. Dan dari apa-apa. Wa mimma dan di antara yang dia dijadikan tambahan padanya. Dengannya. Padanya. Perkataan rubah penyair ini ya. Dan di antara kaf dijadikan tambahan padanya, ini pada perkataan Arab adalah perkataan rubah. Lawahikul akrobi fiha kalmakoki. Allah alami tentang maknanya. Ada yang mengartikan maksudnya adalah keledai, maksudnya adalah kuda ya. Lawahik al-akrob, lawahik yakni di keterangannya yang kurus-kurus ya, yang kurus-kurus. Kemudian al-akrob jamak dari kurb, maknanya adalah yang perutnya kecil atau pinggangnya kecil itu ya. Fiha kalmakok, padanya kalmakok, maksudnya makok ini panjang-panjang. Sini ka sebagai tambahan, padanya panjang-panjang. Kalau alam ini untuk menggambarkan kalau keledai itu maksudnya yang kasihan itu ya, kurus kurus, perutnya kecil, kemudian yang panjang wallah alam apakah leher atau yang lain. Tapi kalau maksudnya itu adalah kuda ya, maka itu untuk pujian baik. Kuda kalau gemuk larinya ya susah ya. Khosiroh itu maksudnya yang ramping ini ya, perutnya. Biasa kalau zaman dulu dan juga mungkin sekarang, kuda yang untuk pacuan itu perutnya itu nggak boleh besar ya, dikasih apa? Kalau manusia itu Mas, kendit itu ya, korset apa itu ya, itu larinya kenceng kayak kuda. Kalau enggak nanti ya nggak bisa lari kencang ya. Kalau makok maksudnya makok yakni tul, panjang-panjang. Ai fiha al makoku ai atulu, di padanya ada al makok walaupun itu ka tambahan ya. Wa ma hakahul fara anahu qila li ba'dil arab kaifa tasnaunal aqid, dan apa yang al fara meriwayatkannya atau menyebutkannya bahwasanya dikatakan kepada sebagian Arab, bagaimana kalian membuat akid. Faqala kahayyinin ai hayyinan, lalu faqala dia mengatakan kahayyin seperti lunak ai lunak ya, yakni lunak. Wallahu alam. Kemudian bait yang berikutnya wastu'mila isman, dan digunakan yakni kaf dalam kalam Arab sebagai isim.
Wa kadza an wa ala. Begitu juga an dan ala, yakni sebagai isim. Apa buktinya kalau dia sebagai isim? Paham ya? Jadi kaf, an, ala itu sebagai isim, bukan sebagai huruf jar. Nah, untuk an dan ala ini buktinya kalau dia isim itu ditunjukkan oleh lanjutan bait. Min ajli dza alaihima, ya. Min ajli dza alaihima, min ajli yakni demi, ya, atau karena, ya. Karena dza, karena ini, yakni karena menjadikan an dan ala sebagai isim, alaihima atas keduanya. Karena menjadikan isim atas ala dan an, min dakhala, min memasuki, ya, min masuk. Jadi min kemudian disambung dengan an, min disambung dengan ala, dan itu bukti kalau itu adalah sebagai isim karena min huruf jar dan min khusus masuk pada isim. Paham? Itu buktinya dia dimasuki min sebagaimana akan datang insyaallah. Nggih, krok Mas Frendi, krok ustuk milal kafu. Ustuk milal kafu isman qalilan ka qaulihi atantahuna walan yanha dawai syatotin dawi mas ya dawi syatotin kata'ani yadhabu fihi az-zaitu wal futlu ya. Kaf digunakan sebagai isim sedikit, ya, dengan sedikit penggunaan. Seperti perkataan penyair atan tahuna, ya. Afan ya, atan tahuna betul ya. Apakah kalian mau berhenti itu? Walan yanha, dan tidak membuat berhenti zawi syatotin, orang-orang yang durhaka, ya. Orang-orang yang dolim, dan tidak akan membuat berhenti orang-orang yang dolim. Katokni, ka di sini bimakna mislu, ya, mislu tokni, seperti tikaman itu. Tikaman yang yadhabu fihi az-zaitu wal futlu, ya. Wallahu alam, ini tentang maknanya yadhabu fihi zaitu wal futlu. Tapi syahidnya di sini pada kata ka at-tokni, ka bimakna mislu, ya, bimakna mislu, yakni mislu tokni, ya, sebagai fa'il. Ka di sini sebagai fa'il. Nah, lanjut mas. Fal kafu ismun marfu'un 'alal fa'iliyati wal 'amilu fihi yanha, wa taqdiru walan yanha dawi syadatin mislu tokni, ya. Diartikan dulu. Maka kaf isim marfu sebagai fa'il dan amil padanya yanha, dan takdirnya adalah walan yanha, dan tidak akan berhenti, tidak menghentikan orang-orang yang durhaka seperti ta'ni, ya, seperti tikaman itu, ya. Jadi mislu fa'il, terus wastu'milat ala wa an ismaini 'inda dukhuli min 'alaihima, wa takunu ala bima'na fawqa wa an bima'na janib. Minhu qawluhu ghadat min 'alaihi ba'dama damma dim'uha tasilu an qaidin bi zaiza'a maj'ali. Dan ala dan an digunakan sebagai dua isim ketika masuk min atas keduanya, dan alam jadi dimakna fauqa, ya, di atas, dan an bermakna janib, di sisi, dan diantaranya perkataan penyair godat min alaihi, ya, ini min masuk pada ala, ya. Jadi ala di sini isim, maknanya fauqa.
Ta ini domir kembali pada mu'annas, maksudnya adalah burung ya, seekor burung. Burung meliwis atau apa. Godat min alaihi, ya, jadilah dari atasnya. Wallahu a'lam, maksudnya jadilah dia terbang ke atasnya. Ba'da ma tamma dhim'uha, sesudah sampai dhim'uha. Dhim'uha itu masa hausnya, sesudah selesai masa hausnya. Tasilu, sampai mengeluarkan suara. Ya Allah alam. Wa an qaidin bizaiza'a majhali, ya. Dan an qaidin, dari telur atau apa, cangkang telur di tempat yang tinggi yang tidak ada tandanya. Majhali yakni tidak ada tandanya, zaiza yakni tanah yang tinggi. Artinya saking gembiranya burung meliwis itu, dia terbang meninggalkan telurnya setelah apa, rasa hausnya itu sudah memuncak itu ya. Atau saking gembiranya atau tidak. Artinya dia terbang setelah rasa hausnya memuncak dengan meninggalkan telurnya di dataran tanah yang tanpa ada tandanya. Ini ala bimakna fauqa, dimasuki min. Oke, lanjut Mas. Ai udat min fauqihi, yakni pergi dari, ya, dari jadi atas. di atasnya. Jadi dari atasnya. Terus Wa qauluhu walaqad arani lirimahi kariatan min an yamini tarotan wa umami. Hai Min janibi yamini, ya. Walaqad arani lirimahi dariatan, dan dia telah memperlihatkan kepadaku. Yani menurut syarah maksudnya adalah jiwaku ya. Jiwaku ini memperlihatkan kepadaku lirimahi, untuk rimah tombak-tombak itu ya. Dari atan itu sasaran. Kalau antum tahu ini ya, orang latihan panah itu kan sasarannya kan ada lingkaran-lingkaran itu. Lah, lingkaran itu disebut dari atan ya, lingkaran itu. Paham Mas ya? Jiwaku telah memperlihatkan kepadaku lingkaran-lingkaran sasaran untuk tombak-tombak itu ya. Min an yamini, min an ini dimana janib ya, dari sisi kananku terkadang, wa amami, dan depanku terkadang. Belakang sama kiri tidak disebutkan, tapi sudah lazim ya, dari kanan kiri depan belakang. Maksudnya dia pada posisi yang banyak diserang, sehingga lemparan tombak-tombak itu di sebelah kanan sebelah kirinya. Wallahu alam. Kemudian bait yang berikutnya, wa mut wa mundu ismani haisu rafa'a, dan mut dan mundu itu keduanya isim ketika keduanya itu merofakkan. Ketika keduanya itu merofakkan, maka dia adalah isim, bukan huruf jar. Ketika merofakkan, au uliyal fi'la, atau keduanya diikuti fi'il. Merofakkan bisa merofakkan isim ya, merofakkan isim. Atau keduanya diikuti fi'il. Kaji itu mudda'a, seperti aku datang sejak dia berdoa. Oke. Itu mud isim. Kemudian mud yang huruf jar, beliau mengatakan bait 380, wa in yajurra, dan jika keduanya memajrurkan, ni-nya ni-nya hilang ya karena jazm. Wa in yajurra, dan jika keduanya memajrurkan, yakni mud dan mundu, fi mudiyin, pada masa yang lampau, fa kamin, maka seperti min, maknanya seperti min ya. Misalnya ma ra'aitu mundu yaumil arbi'a, aku tidak melihatnya sejak, min bimana mundu bimana min ya, sejak hari Rabu. Faka min huma, maka seperti min keduanya itu.
Bait yang 380 saya ulangi, yakni mud dan mundu ketika menjadi huruf jar. Ada dua kemungkinan. Kalau dia memajrurkan masa yang lampau sebelum ngomongnya ini, maka mud dan mundu maknanya adalah min. Paham? Sejak. Wa fil khuduri, dan pada masa yang sekarang, yakni kalau mud dan mundu itu memajrurkan waktu yang sekarang, makna fi istabin, ya. Maka makna fi istabin, jelaskanlah, yakni jelaskanlah bihima, dengan keduanya. Ya. Nah, lanjut Mas. Tusta'malu mud. Tusta'malu mud mundu ismaini idza waqa'a ba'daha al-ismu marfu'an. Ba'dahuma al-ismu marfu'an. Aw waqa'a ba'dahuma fi'lun. Misalul awali ma ra'aituhu mud yaumul jum'ati. Ya, yaumul. Au mud syahruna. Ya, boleh dibaca yaumi, boleh dibaca yaumu, tapi penjelasannya beda. Nah, terus famud ismun mubtada'un khabaruhu ma ba'dahu. Wa kadzalika mundu wa jawaza ba'duhum an yakuna khabaraini lima ba'dahuma. Misalu tsani jitu mudda'a famud ismun mansubun al mahallu ala dzurfiyati wal amilu fihi jitu. Mud dan mud digunakan sebagai dua isim apabila terletak setelah keduanya isim yang marfu atau terletak setelah keduanya fi'il. Maka contoh yang pertama, tidaklah aku melihat aku tidak melihatnya pada hari Jumat. Ya, sejak hari Jumat. Ya. Atau mud syahruna, sejak bulan kita ini. Ini contoh yang pertama ya, yaitu setelah mud dan mundu adalah isim yang marfu. Terus maka mud adalah isim mubtada, khobarnya apa istilahnya. Dengan juga mundu, dan sebagian mereka membolehkan keduanya sebagai khobar untuk yang istilahnya. Ya, jadi kebalik-balik, mud disebut mubtada, yang lain mengatakan boleh mud dianggap khobar. Terus yang contoh yang kedua, aku datang ketika mereka sejak dia berdoa. Ya. Maka mud adalah isim mansub yang posisi mansub posisinya itu. Pada posisi mansub sebagai dzaraf dan amil padanya adalah jitu. Ya, itu ya. Itu mud mundu kalau sebagai isim. Gantian Mas. Wa in waqa'a ma ba'dahuma majrurun fahuma harfa jarrin bimakna min in kanal majruru madhiyan nahwu ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati ay min yaumil jum'ati fa bimakna fi in kana hadiran nahwu ma ra'aituhu mud yaumina ay fi yaumina. Dan apabila terletak apa yang setelah keduanya adalah majrur, maka keduanya huruf jar. Ya, keduanya adalah dua huruf jar, mud dan mundu. Dengan makna min apabila majrurnya itu adalah madi yang lampau. Contoh, maru'aitu mud yaumil jum'ati. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Ya, itu mud bimakna min, yakni min yaumil jum'ati. Wa bimakna fi in kana hadiron, dan bermakna fi apabila majrurnya itu waktu sekarang. Majrurnya waktu sekarang. Contoh, maru'aitu mud yaumina. Fi yaumina. Aku tidak melihatnya pada hari ini. Bait yang berikutnya ya, sedikit lagi ya. Wa ba'da min wa an wa ba zida ma. Setelah min, setelah an, setelah ba ditambahkan ma. Ma setelah huruf jar ini. Setelah min jadi mim ma, setelah an jadi amma, setelah ba jadi bima ya. Falam ya'uk an amalin, maka
dia tidak menghalangi dari amalnya, tetap majrur ya setelahnya. Walaupun ada ma-nya, beda dengan innama misalnya. Falam ya'uq, maka dia tidak menghalangi, yakni ma tambahan ini tidak menghalangi amalan an, amalan min dan amalan ba. Qad ulima yang telah diketahui, yakni amalannya yang telah diketahui apa? Ya majrur, jer memajrurkan, min memajrurkan. Walaupun min ditambahi ma, tetap dia memajrurkan ya, mimma khoti'atihim. An ditambahi ma, tetap memajrurkan. 6. Qra. Tuzadu ma ba'da min wa an wal ba'i. Fala takufuha anil amili. Anil amali. Ka qaulihi ta'ala mimma khati'atihim ugriku. Suratun Nuh al-ayatul khamisah wa isrun. Wa qaulihi ta'ala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Al-ayatul suratul mu'minun al-ayatu al-arba'un. Wa qaulu ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Suratul al-imran al-ayatu tasiatu wal khamsun wa khamsun ba'dal mi'ah. Ditambahkan ma setelah min dan an dan ba, maka dia tidak mencegahnya dari amal. Ya, yakni ma tidak mencegahnya dari amal. Seperti firman Allah Ta'ala, karena sebab kesalahan mereka ditenggelamkan. Ya, khoti'ati tetap majrur ya. Majrur dengan min yang sebelum ma, mimma min khoti'atihim. Ya, terus. Dan firman Allah Ta'ala amma qalilin ya, qalilin bimana qalilin minal waktu ya. Selang sebentar ya. Selang sebentar sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, tidak lama lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Amma qalilin, an qalilin ya. An qalilin minal waqti la yusbiquna. Terus. Dan firman Allah Ta'ala, maka karena sebab rahmat dari Allah lah kalian berlemah lembut. Kamu berlemah lembut pada mereka. Ya, ini sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin, yakni fabi rahmatin ya, maka dengan sebab rahmat Allah lah kamu lulus. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Selanjutnya ini cukup panjang dan banyak syair-syairnya ya. Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.